player dan coach juga. Survivors ini dia round keempat kalah hari. Survivors dan silakan geser. Oke, Bung Surya terima kasih banyak. Dan sepertinya Bung Skyla akan memanaskan ke arah Kalahari yang juga Betul. gak kalah panas kayak round sebelumnya Bung Skyla ya. Sama seperti perut saya juga ya kayaknya. Dan kalau kita lihat ini baru lu bahas masih cukup aman dari garis pesawat, kali ini kurang-kurang aman nih. Oh iya. Iya. Tapi kalau ngomongin tensi gesekan perang dari angle yang paling jauh kayaknya masih lumayan rendah Bung Skyla, karena nggak yang kayak kemarin gitu ya kan, kayak Kraken gesekan ke TWE. Kraken sekarang udah mulai oportunis, dia lihat Mehmet nggak ada morph, dia bakal coba makan Phagos. Atau mungkin dia yang dimakan Phagos. Nah itu juga bakal menjadi pertanyaan, tapi kalau kita ngelihat di hari kemarin Kraken untuk map Kalahari sendiri masih kurang maksimal ya kemarin tuh. Apalagi mereka berhadapan sama salah satu tim yang bermain juga pada hari ini, yaitu TWE gitu ya. Dan Kraken kali ini coba untuk bermain lebih sabar dulu, nggak mau seperti kemarin terlalu gerasa gerusuk menurut gue juga. Dan menjadi tidak baik pada ujungnya. Alright. Dan ada satu pick off pertama first blood berhasil dapatkan oleh seorang robot. Razor berhasil dapetin satu player dari Onyx Olympus tadi. Sepertinya agak ngawang satu player dari Onyx Olympus. Sehingga kesorot sama Razor dan berhasil dieksekusi. Dan gua jujur penasaran first contact dari Kraken bakal gimana. Karena gini, Kraken turun Mehmet itu nggak mungkin tanpa alasan. Dan alasan tersebut harusnya adalah nge-punish orang yang turun juga di Mehmet yang dia tahu itu berarti kalau nggak tim pendatang, ya tim esports, yaitu Morph Team. Tapi Morph Team lagi nggak main, berarti ya tim pendatang baru. Yaitu anak-anak dari Vegas yang kemarin kita lihat turun di Strange, tapi Vegas tahu betul kalau misalkan yang seniornya lagi main ke drop zone-nya, ya kita geser, tahu diri gitu. Jadi memang memanfaatkan orang-orang yang lagi nggak main di match day tertentu memang juga perlu dipertimbangkan, karena itu lumayan membantu Phagos untuk di hari pertama kemarin, harus gua akuin. Terutama di map Kalahari Bung Skyla. Ya, ini juga kalau kita ngomongin bagian Kalahari ya, menurut gue menjadi satu map yang harus dimanfaatin sama Kraken, dan mereka tahu betul kalau kita bermain di daerah Mehmet terlalu terburu-buru itu bakal ada third party. Makanya mereka juga sambil sesekali barusan ngecek ke bagian belakang mereka. Tapi Torat kali ini bakal ada fight dengan satu esports, seorang Butterfly berhasil mendapatkan high dance di lane CC. Oke. Tapi dari Torat kali ini coba untuk bertahan dari gempuran yang sudah terjadi dengan lawan yang berada di depan mereka. Setup sudah dilakukan, beberapa frag launcher sudah dikeluarkan tapi tidak menghasilkan apapun. Coba untuk memberikan pressure lagi seorang Lozi terhadap satu player yang berada di balik satu high ground barusan. Tapi kali ini Lozi akan berhadapan dengan satu player yang sudah berada di dalam. Coba untuk bertahan. Gak mau reload Lozinya. Tapi berhasil dibacok kah? Dua player sekaligus. Wah. Hah? Iya, berhasil. Walaupun tadi openernya lagi-lagi David gak bisa eksekusi. Oh my god, Kraken! What is happening with this guy? 4 kali percobaan Kalahari. 3 berarti mereka jumpa Kalahari, dan 3 yang gak bagus hasilnya per hari pertama dan hari kedua ini. Total udah 3 kali Kalahari dan 3-3-nya hasilnya gak bagus banget, men. Ya, dan justru Dewa United ya kali ini yang mendapatkan keuntungan dari fight yang terjadi di bagian Mehmet. Emang bagian selatan dari Kalahari ini kalau fight jangan terlalu lama deh menurut saya ya. Ya kelamaan setup juga itu fatal, karena undang tim yang lain jadi padat, lu jadi ke distract sendiri sama tim-tim yang datang. Tadi kita lihat satu esports datang ke sini, belum lagi sekarang ada Dewa United, ada juga Jaslux juga datang, dan Phagos juga udah mulai cecer, dan lu bisa lihat Beyond ada di sana berhasil mencoba menukar momentum agar mendelay pergerakan dari anak-anak Jaslux atau AAP kali ini. Tapi 05 mencoba melakukan flankingnya dengan grapple hook yang udah dilakukan juga digunakan untuk coba mengembalikan momentum ini dan mengelabui anak-anak dari Jaslux. Coba jump shot, tapi sayangnya Regi tidak selincah dulu tentunya, harus kalah konteks sama Zex. Dan masih ada seorang Beyond dan juga Adrian. Setidaknya Dewa United di sini udah mengantongi 7 poin eliminasi dengan kondisi ada koin yang masih bisa digunakan untuk menghidupkan kawan-kawan dari Dewa United. Ya, dan pergerakan dari Beyond juga tadi cukup smart, bisa gue bilang. Respect juga. Berhasil menghidupkan temannya Sam 13 kali ini. Tapi teman-teman dari Zex sudah berhasil dihidupkan 2 player barusan. One on one situation kali ini antara seorang Pop dan juga seorang Zax yang mulai bergerak ke daerah bawah kolong ya, sudah mulai terlihat.
Coba untuk menggocek tapi menunggu Sam13 hingga turun ke bagian bawah. Coba untuk bersembunyi tapi berhasil dikurung kali ini. Mr. 17. Oh, Coba untuk melakukan reviving terlebih dahulu. oke. Dan coba untuk memberikan perlawanan 2 lawan 1 lagi dan lagi. Dan pada akhirnya berhasil ditumbangkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama barusan. Iya, lumayan lama. Tapi memang pada era lumayan menjanjikan juga gitu ya. Ini 9 men. 9 baru 5 menit udah dapat 9 poin eliminasi dengan kondisi masih 41 alive, berarti anggaplah kalau dia bisa dapat kayak sekitar 50%-nya lagi aja, ini udah kayak 20 harusnya. Iya. Dengan catatan pergerakan dia harus tahu nih ke arah mana dengan zonanya nih kalau menurut gue ya. Karena banyak banget tim-tim dari segi kualitas yang masih bisa mereka ungguli sebenarnya dan masih bisa mereka makan. Tapi tergantung pergerakan mereka bakal lewat arah mana. Itu yang menjadi sangat penting. Dan ada substitution. Perubahan tersebut memang perlu dilakukan juga. Enggak nutup untuk tim-tim e-sports juga. Kayak kemarin gimana Vigo digantikan juga gitu sama Pesot gitu ya. Benar. Dan kali ini Yon. Emang gak bisa bohong ya, mantan raser ini kalau ngeraser selalu bijak ya. Bijak. Nggak bisa dibohongin, movementnya juga bisa lo lihat barusan. Bahkan dia udah tahu musuhnya sekarat pun dia nggak mau langsung kontak lagi sampai dia tahu posisi jelasnya ada di mana gitu. Bion selalu mempelajari, mendalami game-game yang ada basic crosshair position. Betul. Dan lu tahu barusan Bion tuh tadi lagi melakukan hal yang agak nggak bisa dilakukan banyak orang. Ngepick dari angle kiri, tapi dia tetap dengan jaga crosshair positionnya, crosshair placementnya itu tepat dengan prediksi gerakan musuhnya pasti bakal ngarahnya mana. Gitu. Dan itu semuanya pelurunya masuk tadi Trogon. Itu bagus banget karena memang kalau kita ngomongin pergerakan lewat kiri dan ngebanting aim dari kiri ke kanan, itu lebih sulit ketimbang daripada kanan ke kiri. Bener, gitu ya. Bener. Ini gue juga ngelihatnya masih dalam apa yang ada di bayangan gue barusan. Kalau orang masih kayak 40 live gini, Dewa udah 10 kill dikantongin, ya seenggaknya 20 mah udah pasti di tangan ini. Ya kan, 20, kalaupun nggak jadi 20 kill, secara poin total sama placement point ini udah Dewa ngantongin 20 poin harusnya. Oh kalau nggak 20 poin, tapi tiba-tiba butterfly datang, 1 tukar 1. Dan gua masih ada Bion, lagi-lagi bisa diandalkan, tapi tiba-tiba di belakang ada satu orang Topek dan Topek. Dalam bahaya sekarang melawan dengan Adrian, tapi Adrian juga sekarang darahnya nggak baik-baik saja, udah cukup low. Ada di luar jangkauan Stevie-nya, masih ada sang kapten untuknya yang bisa diandalkan. Dan satu e-sports kehilangan 2 player. Mau coba diadu tapi Sam13 agak sedikit fishy dan cukup nakal pergerakannya. Untungnya 4 orang udah mulai bangkit kembali dan Dewa United membuat satu e-sports semakin terpojokkan. Yes, dan lu bisa lihat gimana 05 barusan udah greget banget pengen nge-kill tapi yang dapat malah Sam. Sebagai player substitution yang baru main di game kita yang keempat kali ini, Jibril sama Valts masih bisa diandalkan. Ternyata Valts dapat satu ping menuju ke arah Riz langsung diangkut saja, tapi sayangnya tidak bisa berbicara banyak. SC paling span harus tumbang di posisi ke-10 dan peperangan yang terjadi barusan tidak membuat beberapa tim pengen bergerak ke arah sana karena masih cenderung berada di luar zona. Sementara kalau kita lihat Dewa United kali ini Sam13 udah cukup sekarat tapi 15 poin eliminasi berhasil mereka dapetin. Ini bakal menjadi sangat amat disayangkan kalau mereka nggak bisa finish di top 5 gitu. Tapi 05 berhasil menumbangkan satu player lagi yang berada di depannya barusan. 16 poin eliminasi sudah terconfirm. Ya, sudah terconfirm. Setidaknya dia 20. Kalaupun dia nggak dapat 20 kill ya 20 sama total dia punya placement point. Ini kan kita hitung ya, kalau misalkan dia placement 9 atau 8 aja itu kayak 3 atau 2. Berarti 16 tambah 3 atau tambah 2 aja itu udah kelihatan 18 atau 19. Betul. Gitu ya kan, itu udah fix banget. Dan gue yakin dengan penumpukan yang udah minim ini pasti nggak mungkin mereka finish di placement 8 atau 9. Di Google artinya apa ya teman-teman ya. Ini kita lihat juga gimana TWE yang juga menerapkan smart gameplay mereka seperti biasa. Tapi gue juga lumayan penasaran karena saat lagi mereka bakal berjumpa sama EVOS Divine. Di mana EVOS Divine juga ada di atas atap mereka. Selain juga Onyx Olympus berperang sama Oke Semangat. Tapi kali ini kita bisa lihat gimana Ray juga udah kehilangan satu orang Aimgat. Ditukar satu aja. 2 setidaknya udah dikantongi sama Ray. Dan Abax berusaha yang terbaik dari arah luar. Coba menerobos jantung pertahanan Tiger Wong Esports kali ini. Dan berusaha nge-crack pertahanan dari Tiger Wong. Tapi Tiger Wong masih cukup strong banget. Di atas ada Torat. Sedikit mendelay pergerakan dari Tiger Wong. Begitu juga dengan
anak-anak dari Onyx Olympus yang sebenarnya hanya bersebelahan aja di Bung Skylar. Ya, dan ternyata mereka masih bisa kabur ke arah yang berbeda. Bahkan mereka bisa mendapatkan poin eliminasi barusan. Ini menjadi satu fakta yang sangat luar biasa. Teman-teman dari Onyx bisa keluar dari situasi tersebut. Tapi Dewa United dengan poin eliminasi banyak itu sangat disayangkan kalau mereka harus tumbang di posisi ke-8 barusan. Dan enggak sampai 5 detik berikutnya, dua tim pun berhasil dipulangkan. Oh my god, itu benar-benar 5 detik loh. Ya, 5 detik. Tiger Wong juga demikian. Sayang banget Tiger Wong sampai di game keempat kita kali ini belum menunjukkan tajinya. Dan Torat bersama dengan RRQ, tim-tim yang memang udah mempunyai banyak pengalaman sekali di internasional, terutama di Kalahari. Gitu ya kan, mereka sering banget survive sampai akhir gini. Kalau udah bicara map Kalahari juga, dan kita bisa lihat gimana Berlia adalah player terakhir yang diharapkan dari Vagos, tapi sayangnya nggak bisa perform lagi karena memang momentum tidak memihak. Situasi juga cukup sulit. Ini membuat Onyx Olympus masih bertahan setidaknya masuk ke top 5 dengan kondisi di poin eliminasi dari kantongi, dan RRQ masih hanya baru mendapatkan 3 poin eliminasi dengan 15 orang tersisa. Ini masih zona yang kemarin lagi loh. Masih zona kayak kemarin lagi. Lagi dan lagi loh. Gila sih. Even kemarin malam saya main rank ketika lari juga ternyata masih seperti ini loh zonanya. Bahkan kalau kita lihat Instagram tadi ada orang yang nge-tag kita kalau zonanya tuh sama kayak gini juga, Pak. Waduh. Gila. Teori apa kira-kira Bang Haji? Apakah teori patch baru zonanya bakal cenderung refinery begini? Bisa jadi aja. Tapi jadi. satu e-sport sayangnya nggak bisa make it to top 3. Karena sekarang udah sisa 4 aja. Dia harus pas di peringkat ke-5 barusan. Dan EVOS. Hati-hati EVOS. Karena Dudes juga siap dengan surprise grenade-nya. Dudes lagi-lagi dengan grenade momentum emasnya. Bersama dengan Robot Razor dan juga Abai di depan sana siap menghabisi anak-anak dari Torat. Tapi Gedai juga demikian bersama dengan Ray menciptakan angka untuk EVOS Divine. 8 tidak udah dikantongin sama anak-anak EVOS menuju ke arah 9. Oh my god, Gedai bertemu mantan. Dan mantannya dikandaskan begitu saja. Sisa 3 tim sekali lah. Sisa 3 tim aja, dan kali ini Gedainya masih cukup fit. Coba untuk melemparkan ke arah sana. Menghancurkan duel yang sudah tercipta. Tapi Abai dan juga Dus berhasil di take down. Masih cukup kesulitan kayaknya untuk teman-teman dari RRQ. Karena Razor pun udah tidak bisa berbuat banyak. Kondisi sudah mulai terkunci. Tapi Ray dengan teman-temannya masih cukup fit. Dengan 4 orang yang tersisa, bahkan tidak ada yang terkena down 1 player pun. Sementara Abai High bakal coba melakukan repositioning terlebih dahulu. Sambil mencari informasi di mana lawannya berada. Dan Abai coba untuk bersembunyi di belakang blue wall yang ada kali ini. Wah gila sih. Tadi barusan momen tadi diciptakan sama ini ya, Ray dan juga ini ya, I'm God ya. Itu benar-benar impactful banget buat EVOS sekarang. Dan EVOS sekarang gak punya alasan untuk gak buyah. Karena ini udah bakal jadi momentumnya EVOS banget. EVOS, walaupun apa yang di sana knockdown, tapi gak bisa pungkirin RRQ Kazu udah down. Saat lagi juga bakal menjadi momentum untuk EVOS Divine yang akhirnya mendapatkan buyah. EVOS di sini, EVOS di sana. Wow. Tapi tadi gara-gara Abainya open fire sih, jadi akhirnya RRQ di posisi 3 sih. Iya. Tadi karena unfortunate momennya adalah ketika Abainya open fire, yang justru fokus dari lawannya bukan yang sedang mengurung blue wall, tapi malah ke arah Abai yang berada di belakang mereka. Jadi kenotis banget ya. Asli. Ya, yang mungkin dikira player-player EVOS tadi ini nih orangnya. Iya. Ternyata bukan. Dan sayang sekali tadi meskipun ternyata ya vending machine itu ada di RRQ juga sebenarnya ada di atas. Tapi Legalon itu dihidupin.